Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak yang saya cintai, di bulan puasa yang penuh berkah ini, di bulan puasa yang penuh maghfirah ini, di bulan puasa yang penuh dengan keagungan ini, marilah kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, karena segala aktivitas yang kita lakukan pada bulan puasa ini akan senantiasa bernilai ibadah. Lebih-lebih di sisi lain, bahwasanya terkait dengan persoalan puasa, jadi puasa ini merupakan ibadah yang lain daripada yang lain, dalam artian ibadah puasa Ramadan ini hanya untuk Allah saja, hanya untuk Allah saja. Karena hanya untuk Allah saja, maka puasa Ramadan itu hanya bisa diketahui oleh diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga orang lain tidak akan tahu kita menjalankan puasa atau tidak. Suatu contoh, kalau misalkan ada orang yang tidak berpuasa, kemudian ketika jalan-jalan orang itu mengatakan, kalau ditanya kamu puasa, ya saya puasa, itu bisa-bisa saja, sah-sah saja, karena orang lain tidak tahu dia makan atau tidak. Sehingga terkait dengan masalah puasa ini memang sifatnya sangat pribadi, ibadah yang sangat pribadi yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, terkait dengan ibadah puasa Ramadan ini, di sini Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabda beliau yang mana di situ ditegaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah di malam Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala, maka ia dihapus dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini jelas bahwasanya memang puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang spesial, yang tidak ada tandingannya. Segala ibadah yang dijalankan pada bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga di sini pun ditegaskan dalam hadis ini, orang yang menjalankan puasa Ramadan dikarenakan iman, maka Allah akan menghapus
dosa-dosa yang telah lampau. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Sehingga kalau kita kembali lagi kepada persoalan hadis yang tadi sudah dikemukakan, iman. Kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini hanya dengan nyantai tanpa melakukan ibadah apapun, puasa sekedar puasa, malam waktunya tarawih ditinggal main, malam seharusnya bisa tahajud dipakai hanya tidur saja, pagi seharusnya bisa duha dipakai hanya untuk main HP saja. Makanya sangat sungguh disayangkan kalau puasa Ramadan pada bulan ini hanya digunakan waktunya untuk hal-hal yang bersifat sia-sia saja. Anak-anakku yang saya cintai, mari setelah melihat keutamaan bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan, supaya kita tidak merugi. Apalagi ini sudah hampir setengah bulan Ramadan sudah berjalan. Ayo introspeksi apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini selama beberapa hari ini. Dan juga perlu diketahui, kalau dalam hadis ini dikatakan man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kalian tidak menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh, alangkah disayangkan. Maka dari itu, anak-anak yang saya cintai, mana kalau kamu berjalan, kok di jalan, oh ada orang merokok. Ketika kamu berjalan, kok ada orang masih makan di warung. Ketika kamu berjalan, kok masih ada orang makan sambil jalan-jalan. Tidak usah dipermasalahkan. Kenapa? Karena urusan puasa ini adalah urusan ibadah yang bersifat sangat pribadi, yaitu pribadi kita dengan Allah. Di sisi lain, Allah pun juga sudah menegaskan bahwasanya puasa itu hanya diperuntukkan bagi mereka-mereka yang beriman. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ sangat jelas sekali bahwasanya ibadah puasa di bulan Ramadan itu ditekankan bagi mereka-mereka yang di dalam hatinya ada keimanan. Sehingga puasa Ramadan ini tidak akan bisa dijalankan oleh mereka-mereka yang di dalam hatinya tidak ada iman. Islam, ya, KTP-nya Islam. Tapi karena di dalam hatinya tidak ada iman, di bulan Ramadan ya tetap tidak menjalankan puasa Ramadan. Akhirnya apa yang dilakukan? Waktunya puasa, banyak orang puasa, ya seenaknya sendiri, yang suka merokok di tempat-tempat yang seharusnya tidak dilakukan. Di rumah bilang puasa, keluar ternyata masih di luaran makan. Sehingga persoalan puasa ini benar-benar spesialis, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang memiliki keimanan di dalam hati. Jelas sekali di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi hai orang-orang yang beriman. Jadi kata-katanya
ditekankan kepada orang-orang yang beriman. Makanya tidak usah galau, tidak usah risih, tidak usah ini itu dan lain sebagainya kalau melihat orang-orang di luaran sana banyak yang tidak berpuasa. Ayo anak-anakku yang saya cintai, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ayo kita mencari berkahnya bulan Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kualitas amaliyah kita tingkatkan membaca Al-Quran kita tingkatkan tarawih kita tingkatkan tahajud kita, biar tidak rugi. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan berkahnya Ramadan. Kemudian di sisi lain Ramadan dikatakan bulan yang penuh maghfirah. Ayo mumpung masih bulan Ramadan, kita berusaha untuk memohon ampunan. Ayo mumpung masih bulan Ramadan, manfaatkan waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon ampunan. Kenapa? Emang di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan ini, kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari berkah, untuk mencari ampunan dan ridhonya Allah. Anak-anakku yang saya cintai, jadi ayo mumpung masih banyak waktu di bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Anak-anakku yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan persoalan puasa. Jadi ayo di bulan puasa ini, kalau tadi sudah ditekankan, manfaatkan bulan puasa yang penuh berkah, yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan maghfirah ini. Kita jalankan sholat malam, sholat taraweh, sholat tasbih kalau memang ada waktu. Ya. Nah, urusan persoalan sholat tarawih ini tidak usah melihat tetangga sana tarawihnya hanya 8 rakaat, yang sana 20 rakaat sudah. Ayo kita pandai-pandai mencari ridho Allah. Ayo kita pandai-pandai untuk mencari berkah di bulan Ramadan. Yang namanya sholat tarawih, sholat sunnah, yang memang sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwasanya terkait dengan sholat tarawih ini sudah tidak usah mempersoalkan berapa jumlah rakaat yang dikerjakan. Yang namanya sunnah, semakin banyak mengerjakan maka akan semakin baik. Mengerjakan 2 rakaat tidak apa-apa, itu sholat tarawih. Mengerjakan 4 rakaat tidak apa-apa, mengerjakan 8 rakaat baik, mengerjakan 10 rakaat lebih baik lagi, mengerjakan 20 rakaat malah lebih baik lagi dan akan lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan. Makanya terkait dengan persoalan sholat tarawih, masalah rakaat jangan menjadi persoalan yang menjadikan kamu nanti berselisih dengan tetangga yang tidak sama jumlah rakaatnya. Anak-anakku yang saya cintai, terkait dengan masalah puasa Ramadan ini, jadi intinya bagaimana kita menjalankan Ramadan ini supaya bisa
lebih maksimal dalam beribadah. Hal ini makanya perlu juga memahami dengan sepenuh hati konsep-konsep puasa Ramadan. Perlu tahu lebih banyak lagi hikmah-hikmah puasa Ramadan. Perlu lebih banyak tahu lagi pahala-pahala apa yang bisa didapat di bulan Ramadan. Ini sebenarnya banyak persoalan-persoalan. Apalagi pada saat sekarang, di saat wabah pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, seharusnya ini bisa dimanfaatkan, dijadikan sarana di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak diri, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita diberikan keselamatan, supaya kita diberikan kesehatan, supaya kita diberikan kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Sehingga terkait dengan persoalan-persoalan Ramadan ini menjadi persoalan yang menyenangkan. Jangan puasa Ramadan ini menjadi persoalan yang membuat diri kamu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Justru di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa menajamkan diri kita di dalam beribadah. Anak-anakku yang saya cintai, bahwasanya memang kalau kita ngomong-ngomong persoalan-persoalan Ramadan ini banyak sekali hal-hal yang harus dicari dalam bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan, apa yang ini menjadi persoalan. Jadi mari, kalau tadi diawali bahwasanya dalam hadis Nabi ditegaskan, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan maka di situ akan diampuni dosa yang telah lampau. Ayo, ini momen yang baik sekali untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki akhlak kita, untuk memperbaiki hubungan kita, baik hubungan kita dengan manusia, hablum minannas, maupun hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Jadi hablum minannas dan hablum minallahnya, ayo di bulan Ramadan ini kita perbaiki, karena keduanya saling terkait. Hablum minannas, untuk memperbaiki hablum minannas bagaimana? Lah, bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan hikmah-hikmah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan pahala-pahala ketika kita mengerjakan amalia. Kaitannya dengan hablum minannas. Wis, ini momennya bulan Ramadan, sangat baik sekali dimanfaatkan untuk bersedekah. Ayo kita berlomba-lomba bersedekah semampunya. Yang mampunya bersedekah dengan tenaga membersihkan masjid, ayo tenaganya dimanfaatkan untuk membersihkan masjid dan lingkungan. Yang mampu memberikan makan kepada orang yang sedang mau berbuka puasa, ayo kita berikan makanan kepada orang-orang yang mau menjalankan ibadah berbuka puasa. Kenapa? Itu menjadi sumber pahala, itu menjadi sumber amal yang akan bisa kita rasakan nanti manfaatnya ketika kita sudah meninggal. Kapan lagi? Ini mumpung masih bulan puasa.
Apalagi masih banyak hal-hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Tidak hanya memberikan nasi atau mungkin apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat kepada orang lain. Wes, daripada banyak main HP di bulan puasa, manfaatkan untuk membaca Al-Quran di siang hari. Capek istirahat, tidur pun juga menjadi ibadah bagi orang-orang yang berpuasa. Anak-anakku yang saya cintai, jadi ayo kita perbaiki hablum minan nas kita berusaha untuk menghidupi musola dengan cara tadarus, kita berusaha untuk menghidupi masjid dengan cara tarawih dan seterusnya masih banyak. Kemudian hablum minallah ini sesuatu yang sangat dibutuhkan juga. Mumpung masih bulan Ramadan, ayo banyak beriktikaf, ayo banyak membaca Al-Quran, ayo banyak tahajud, ayo banyak mengerjakan sholat tarawih dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi persoalan yang bisa menjadikan kita itu menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain, juga mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Anak-anakku yang saya cintai, mari mumpung masih bulan puasa, jangan bermalas-malasan. Mumpung masih bulan puasa, ayo, ini kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini mumpung momennya libur panjang, banyak pekerjaan orang tua yang masih belum terselesaikan, dibantu. Jadi bulan puasa, liburan panjang, tidak sekolah, cukup dari rumah belajarnya. Ini dimanfaatkan, selain belajar dari rumah juga dimanfaatkan untuk mengabdikan diri kita kepada kedua orang tua kita, membantu orang tua kita. Jangan malah bermalas-malasan bulan puasa, tidak sekolah, libur panjang, hanya digunakan untuk bermalas-malasan. Ada orang tuanya punya pekerjaan, duduk-duduk nyantai main HP. Loh, jangan, ini bulan puasa, ayo dikerjakan. Membantu pekerjaan orang tua itu juga banyak pahalanya. Membantu orang tua itu juga bagian daripada upaya diri kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayo, jangan malas-malasan. Mumpung masih ada waktu, apalagi masih banyak lagi. Ya, itu tadi. Ketika kita sudah beraktivitas dengan penuh, kok capek istirahat, tidur siang hari, tidurnya orang puasa pun juga bernilai ibadah. Jangan disia-siakan. Ketika istirahat hanya untuk dimanfaatkan, waktu istirahat itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kembali lagi, yang hablum minallah pun juga harus ditingkatkan lagi. Daripada nganggur, gak ada kegiatan, bantu orang tua sudah, membersihkan rumah sudah, belajar online sudah, mencari hiburan, komunikasi dengan teman sudah. Ayo, mumpung masih pagi, ada waktu untuk bisa mengerjakan sholat duha, kerjakan sholat duha yang biasanya tidak pernah sama sekali. Mulai sekarang ayo dikerjakan. Yang sudah mengerjakan yang biasanya hanya 2 rakaat, ayo ditingkatkan untuk menjadi 4 rakaat, 6 rakaat, atau bahkan lebih. Kenapa? Hablum minallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk menghambakan diri kepada Allah. Kesempatan di bulan puasa ini untuk bersujud, menghambakan diri kita kepada Allah. Anak-anakku yang saya cintai, jadi persoalan puasa ini jangan menjadi persoalan yang memberatkan dalam hidup kamu. Manfaatkan bulan puasa yang penuh berkah ini, yang penuh maghfirah ini, untuk berupaya memperbaiki diri kita
dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Baik itu memperbaiki diri, hubungan kita dengan manusia, juga berusaha untuk memperbaiki diri hubungan kita dengan Allah. Yang biasanya sholatnya kurang, mulai sekarang ditingkatkan, jangan sampai dikurang-kurangi. Yang biasanya kadang sholat kadang enggak, ayo mulai bulan Ramadan ini kita rubah lebih baik lagi. Yang biasanya masih ketika disuruh orang tua masih ini itu dan lain sebagainya, ayo mulai sekarang belajar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ini momen bulan puasa, jangan disia-siakan. Karena bagaimanapun juga berbakti kepada kedua orang tua itu juga merupakan bagian kewajiban. Jangan sampai pada bulan puasa yang penuh berkah, yang penuh hikmah, yang penuh maghfirah ini malah menjadikan orang tua kamu menjadi gelo, menjadikan orang tua kamu itu kasta punya anak kamu. Ayo, mumpung masih sehat, bisa mengerjakan ibadah di bulan puasa, manfaatkan bulan puasa ini menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua dalam semua aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah persoalan amalia, hubungan dengan manusia, pekerjaan-pekerjaan dengan yang bisa membantu orang tua, atau hal-hal apa saja yang bisa menyenangkan orang tua, juga terkait dengan ibadah kita kepada Allah, baik itu ibadah makruh maupun ibadah khairul makruh, baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Ayo mulai sekarang kita tingkatkan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keagungan ini. Ayo kita berusaha mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Rahman Rahim. Upayakan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa mensyukuri semuanya atas Rahman Rahimnya Allah. Ayo kita belajar menjadi orang yang bisa bersyukur di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua apa yang telah diberikan Allah kepada kita, ini kita tidak akan bisa mengganti apa yang diberikan Allah kepada kita itu dengan nilai-nilai materi. Apa yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak akan bisa mengganti dengan uang. Makanya ayo di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dalam rangka untuk mensyukuri semua apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Bayangkan saja kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu mengganti nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan apapun juga. Berapa nikmat dalam sehari yang bisa kita dapat? Misal kita bisa melihat, Masya Allah, kita bisa melihat ini juga merupakan nikmat yang tidak bisa dibeli dengan nilai uang berapapun jumlah uang itu, sebesar apapun uang itu. Jadi nikmat mata ini bisa melihat normal. Ini nikmat yang harus kita syukuri betul. Kita bisa mendengar, Masya Allah. Kita bisa mendengar, ini pun juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kenapa? Pendengaran kita ini tidak boleh dibeli dengan nilai uang. Ya, kita bisa mencium bau apa saja, bau harum, bau ini itu dan lain sebagainya. Itu pun juga merupakan nikmat. Mulut kita bisa merasakan rasa asin, manis, kecut dan lain sebagainya. Ini pun juga merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Jadi semua apa yang kita dapat, yang kita rasakan dalam hidup ini, baik lewat penglihatan, pendengaran, penciuman,
indera perasa dan lain sebagainya. Ini semuanya nikmat yang tidak akan bisa dibeli, dinilai dengan nilai-nilai mata uang. Makanya ayo mulai sekarang di bulan Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Andai kata nikmat ini diambil oleh Allah salah satunya saja, biasanya normal, kok tahu-tahu matanya ini kelilipan, tidak bisa melihat 2 hari saja. Masya Allah, pasti orang itu akan mengeluh. Makanya ayo, mumpung masih bisa melihat dengan baik, dengan normal, kita bersyukur. Karena bagaimanapun juga penglihatan kita yang kita nikmati setiap hari ini, tidak boleh dinilai dengan nilai uang seharga 1 miliar. Tidak boleh mata kita dibeli 1 miliar, hanya satu saja. Tidak boleh. Bukan harganya, bukan ukurannya. Jadi tidak bisa dinilai dengan nilai mata uang. Pendengaran kita pun juga demikian. Makanya ayo, semua yang kita bisa dapatkan dari Allah, baik itu berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, dan mulut kita yang bisa merasakan beraneka macam masakan, ini kita syukuri betul. Jangan sampai kita sia-siakan, supaya kita tidak rugi di dalam hidup kita. Ini momennya bulan puasa, seharusnya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan baik. Makanya ayo kita syukuri, ayo kita manfaatkan bulan puasa. Kembali lagi kepada hadis yang awal tadi. Kalau yang awal tadi dikatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwa di situ dikatakan barang siapa orang yang berpuasa Ramadan dikarenakan iman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Ini kalau kita tidak manfaatkan betul, rugi kita, rugi sekali. Anak-anakku yang saya cintai, kita akan rugi, kamu akan rugi, saya akan rugi kalau tidak bisa memanfaatkan bulan puasa ini dengan baik. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, untuk kegiatan Ramadan pada siang yang penuh berkah ini, pada siang yang penuh dengan maghfirah ini, pada siang yang penuh keagungan ini, ayo jangan disia-siakan. Kita manfaatkan sebaik mungkin supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang punya cita-cita ini mumpung masih bulan Ramadan, manfaatkan untuk memohon supaya cita-cita kamu bisa terkabulkan. Yang kepingin rezekinya lancar, ayo ini bulan Ramadan, manfaatkan betul supaya rezekinya bisa lancar. Tidak hanya rezekinya kamu, tapi juga rezekinya kedua orang tua kamu. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pertemuan hari ini di bulan puasa yang penuh berkah ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum ditutup, mari kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.